Pamekasan itu terkesan diabaikan. Mana datanya? Silakan disampaikan. Beberapa keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan, diantaranya seperti yang diberitakan di media Radar Madura pada Sabtu 18 Januari 2025, bahwa pelayanan di Puskesmas Waru mendapat keluhan dari masyarakat, terutama dari Alif Suhaimi, keluarga pasien Rizkyanti. Ia merasa kecewa dengan pengobatan yang tidak maksimal. Rizkyanti dirawat selama 4 hari dengan diagnosis asam lambung. Kondisinya semakin memburuk, dan ketika Hemi meminta rujukan ke rumah sakit, Puskesmas memberikan alasan yang dianggap tidak masuk akal. Setelah akhirnya dibawa ke RSUD Smart, Rizkyanti ternyata hamil di luar kandungan dan hemoglobinnya sangat rendah. Hemi menduga Puskesmas salah diagnosis dan meminta pemerintah mengevaluasi pelayanan tersebut. Sementara Kepala Puskesmas Waru Hegi Darmawan menyatakan bahwa pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keluhan tidak hanya di Puskesmas tapi juga di RSUD Smart Pamekasan. Media Karimata FM pada 9 Maret 2024 memberitakan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Slamet Martodirjo Pamekasan Madura menerima keluhan dari pasien mengenai proses pendaftaran yang dianggap lambat dan rumit. Hendra Zulkarnain, seorang pasien, mengeluhkan bahwa pendaftaran kini lebih lama karena pasien harus hadir secara langsung untuk mendaftar dan menggunakan sistem sidik jari yang sering tidak berfungsi dengan baik. Hal ini mengakibatkan antrian yang panjang. Keluhan juga disampaikan oleh Budia yang mendampingi pasien tentang kurang baiknya komunikasi petugas kepada keluarga pasien. Ia merasa petugas menyampaikan informasi dengan nada yang tidak ramah, dan ia menjelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak dijawab dengan baik. Senada dengan Bu Irsan juga menyoroti kesulitan dalam pendaftaran online yang sering kali mengalami gangguan sehingga tetap memerlukan antrian yang panjang. Ia mengalami jawaban petugas yang tidak memuaskan yang membuat emosinya meningkat. Menanggapi keluhan tersebut, Sufyan Lubis, manajer pelayanan pasien RSUD Smart, menyatakan bahwa kebijakan pendaftaran online merupakan inovasi dari manajemen rumah sakit dan bahwa penerapan sidik jari berasal dari permintaan BPJS. Ari Udianto, Kabag SDM BPJS, menambahkan bahwa perekaman sidik jari diperlukan untuk validasi data peserta dan mencegah penyalahgunaan. Pasien lain juga mengeluh pelayanan di RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan seperti berita yang dimuat di media Koran Madura pada 19 Mei 2025. Layanan RSUD Smart Pamekasan dikeluhkan oleh pasien berinisial E. Pasien mengalami luka akibat alat pemotong gerinda pada 3 Mei 2025 dan dirujuk dari Puskesmas Pademawu. Setelah tiba di RSUD, kerabatnya mendaftarkan menggunakan BPJS dan pasien langsung dijahit oleh perawat, diduga tanpa berkonsultasi dengan dokter. Kerabat pasien mempertanyakan tindakan perawat yang terlihat terburu-buru dan pasien kemudian disarankan untuk dirujuk ke RSUD Sampang. Mereka mempertanyakan pelayanan itu dan keberadaan dokter. Sementara Direktur RSUD Smart Budi Santoso menjelaskan bahwa jahitan itu bersifat sementara untuk melindungi luka dari infeksi dan itu sudah dilakukan sesuai SOP. Selain itu, berita Jatim.com juga memberitakan layanan HD RSUD Pamekasan disorot yang dimuat pada tanggal 22 Mei 2025. Ia memberitakan sektor layanan hemodialisis di RSUD Dr. Slamet Martodirjo Pamekasan menarik perhatian publik karena kebijakan mengurangi 1 dari 4 shift yang didasari rekomendasi BPJS Kesehatan. Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan Muhammad Khairul Umam menyatakan bahwa pasien gagal ginjal tidak dapat tertolong akibat sulitnya akses ke layanan HD yang juga terjadi di rumah sakit lain. Ia menyoroti bahwa masalah pasien tidak hanya sulit mendapatkan akses, tetapi juga biaya yang tinggi jika diharuskan berobat keluar kota. Direktur RSUD Smart Pamekasan mengatakan bahwa penambahan layanan HD 4 shift diambil demi kepentingan kemanusiaan.
Namun layanan shift keempat ia mengaku belum memenuhi standar yang ditetapkan Perhimpunan Nefrologi Indonesia setelah diaudit, terutama terkait peralatan dan SDM. Mesin yang tidak digunakan juga harus disisakan untuk pasien kritis. Selain itu, layanan HD juga disorot Wakil Ketua DPRD Pamekasan Muhammad Khomarul Wahyudi, seperti yang diberitakan oleh Klik Madura pada tanggal 21 Mei 2025. Wakil Ketua DPRD Muhammad Khomarul Wahyudi langsung melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Smart Pamekasan pada Selasa 21 Mei 2025. Setelah menerima aduan mengenai 4 pasien hemodialisis yang belum mendapatkan perawatan, ia menilai masalah ini lebih dari sekadar administrasi dan meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan agar pasien tidak terabaikan. Wahyu juga mendorong RSUD Smart untuk lebih responsif terhadap keluhan. Sementara Direktur RSUD Smart Dr. Budi Santoso menjelaskan bahwa rumah sakit layanan HD di RSUD Smart memang mengalami kendala. Saat ini hanya memiliki 9 mesin HD. Mesin HD hanya mampu melayani 3 pasien per hari. Ia juga menyatakan bahwa setelah audit, layanan HD yang diajukan tidak memenuhi standar, sehingga shift keempat dihentikan. Akibatnya, 23 pasien tidak terlayani. 19 dari mereka berhasil dialihkan ke rumah sakit lain, sementara 1 pasien meninggal dan 4 lainnya masih belum mendapatkan perawatan. Tak hanya itu, layanan sulitnya mendapatkan HD dirasakan oleh warga Pamekasan, sebagaimana yang diberitakan oleh JTV Madura pada tanggal 23 Mei 2025. Ada seorang warga bernama Hairiah meninggal dunia setelah sebelumnya berjuang mencari layanan cuci darah. Hairiah yang merupakan warga Palengaan didiagnosis menderita gagal ginjal sekitar bulan Maret 2025 setelah pulang dari bekerja di Arab Saudi dan membutuhkan cuci darah rutin. Dia pernah melakukan cuci darah di Rumah Sakit Pamekasan dan Rumah Sakit Sumeneb. Namun setelah itu keluarganya kesulitan menemukan rumah sakit dengan layanan cuci darah yang tersedia di Madura, termasuk di RSUD Pamekasan yang penuh. Mereka terpaksa merawatnya di rumah. Setelah kondisinya memburuk, Hairiah dibawa ke RSUD Smart Pamekasan melalui IGD pada 21 Mei 2025. Namun, meninggal dunia keesokan harinya. Keluarga berharap pemerintah menyediakan fasilitas cuci darah yang memadai di RSUD Smart Pamekasan. Tunggu menjawab pertanyaan Kadinkes Pamekasan episode selanjutnya. Tim Liputan JTV.